Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Di balik gemerlapnya kisah para ksatria dan raja di Nusantara, ada tokoh-tokoh sederhana yang penuh hikmah, yang seringkali menyisipkan nilai kehidupan dalam cerita pewayangan. Mereka adalah Punakawan, empat sahabat yang tak hanya menghibur, tetapi juga menjadi simbol filosofi kehidupan yang mendalam. Dari Semar, yang bijaksana namun sederhana, hingga Bagong, si jenaka yang syarat makna, masing-masing menyimpan cerita unik yang mencerminkan sifat dan watak manusia. Mari kita telusuri perjalanan mereka mengungkap simbol, filosofi, dan pesan abadi yang terus relevan dalam budaya kita hingga kini. Dalam kisah pewayangan Jawa, terdapat karakter protagonis unik yang dikenal sebagai Punakawan. Karakter ini terdiri dari 4 tokoh dengan penampilan yang mencolok serta menghibur, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Kata Punakawan sendiri berasal dari gabungan 2 kata, yakni Puna, yang berarti kesusahan, dan Kawan, yang berarti teman atau saudara. Dengan demikian, Punakawan dapat diartikan sebagai sahabat atau saudara di saat menghadapi kesulitan. Penafsiran lain menyebutkan bahwa Puna juga dapat berarti panah, yang memiliki makna terang, sedangkan kawan tetap bermakna teman atau saudara. Jika digabungkan, istilah Punakawan dapat dimaknai sebagai teman atau saudara yang membawa pencerahan atau mengarahkan pada jalan kebaikan. Secara filosofis, keempat tokoh ini melambangkan ajakan untuk bergegas menuju kebaikan dan meninggalkan hal-hal buruk. Dalam dunia pewayangan, visualisasi para Punakawan memiliki ciri khas tubuh yang berbeda-beda, tetapi semuanya mengundang gelak tawa karena sifat lucu dan jenaka mereka. Punakawan adalah tokoh serbaguna yang tidak hanya berfungsi sebagai penghibur, tetapi juga sebagai penasihat, pengkritik, penyampai nilai-nilai moral, serta penggerak kebajikan. Kehadiran mereka biasanya ditemui dalam berbagai jenis pertunjukan wayang, seperti wayang kulit, wayang golek, maupun wayang orang. Dalam pertunjukan ini, mereka sering bertugas mencairkan suasana melalui humor, namun tetap memiliki peran signifikan sebagai penasihat informal para ksatria yang mereka dampingi. Punakawan bukanlah sekadar pengikut biasa. Mereka memahami berbagai persoalan yang dialami majikan mereka dan kerap menjadi tempat bertanya atau mencari solusi. Bahkan, di saat-saat genting, mereka sering bertindak sebagai penyelamat. Sebagai contoh, dalam Perang Baratayuda, ketika Bimasena kesulitan menghadapi Sangkuni, Semar muncul memberikan nasihat penting mengenai kelemahan lawan. Ciri khas lain dari Punakawan adalah percakapan mereka yang seringkali menyisipkan istilah-istilah modern, meskipun tidak sesuai dengan latar zaman pewayangan. Misalnya, tokoh Petruk dalam pementasan wayang terkadang menyebut dirinya memiliki mobil atau ponsel, meskipun kedua benda tersebut tentu tidak ada di era pewayangan. Hal ini dianggap bagian dari daya tarik Punakawan yang mampu menghadirkan humor relevan bagi penonton masa kini. Penampilan lucu para Punakawan hampir selalu menjadi bumbu penyedap dalam setiap pementasan wayang. Kisah-kisah yang dimainkan umumnya berasal dari epos Mahabharata dan Ramayana yang berakar dari India. Namun, menariknya, tokoh Punakawan tidak ditemukan dalam teks-teks asli kedua epos tersebut. Mereka adalah hasil kreativitas lokal yang diciptakan oleh para pujangga Jawa. Menurut sejarawan Slamet Muljana, kemunculan tokoh Punakawan pertama kali tercatat dalam karya sastra Gatotkaca, yang ditulis oleh Empu Panuluh pada masa kerajaan Kadiri. Dalam naskah tersebut, Gatotkaca mendapatkan bantuan dari 3 Panakawan bernama Jurudya, Punta, dan Prasanta. Ketiga tokoh ini dianggap sebagai generasi pertama Punakawan dalam tradisi kesusastraan Jawa. Meski demikian, peran mereka dalam cerita tersebut masih sangat sederhana, hanya sebagai pengikut tanpa kontribusi besar. Tokoh Punakawan selanjutnya yang muncul adalah Semar, yang diperkenalkan dalam karya sastra Sudamala dari era Kerajaan Majapahit. Dalam naskah ini, Semar memainkan peran yang lebih aktif dibandingkan dengan generasi Punakawan sebelumnya. Untuk menjaga kesinambungan antara kedua kelompok tersebut, para dalang seringkali menyebut Jurudya, Punta,
dan prasanta sebagai nama lain Semar dalam pementasan wayang. Dalam setiap pertunjukan wayang, dalang hampir selalu menyisipkan adegan yang dikenal sebagai gara-gara. Istilah ini merujuk pada momen ketika bencana besar melanda, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, atau bahkan isu sosial seperti korupsi. Deskripsi mengenai peristiwa ini sangat bergantung pada kreativitas sang dalang, baik dari segi panjang cerita maupun keindahan bahasanya. Setelah situasi gara-gara berakhir, punakawan biasanya muncul dengan sikap ceria, membawa humor, dan menghibur penonton. Kehadiran mereka setelah kekacauan melambangkan harapan bahwa rakyat kecil akan menjadi pihak yang pertama kali merasakan manfaat setelah kekacauan berakhir, bukan sebaliknya. Namun, dalam perkembangannya, istilah gara-gara seringkali diasosiasikan secara keliru sebagai momen munculnya punakawan. Istilah ini juga dianggap sebagai waktu di mana dalam menghentikan sementara jalannya cerita utama dan menggantikannya dengan hiburan musik serta humor bagi penonton. Lat, mata berair, serta posisi dagu yang sedikit menjorok ke depan. Atribut yang dikenakan Semar meliputi giwang lombok abang, gelang gligen, sabuk dawala, dan pocong dagelan bermotif poleng. Filosofi yang diwakili Semar tercermin dari jari telunjuk yang menunjuk sebagai simbol karsa atau kehendak kuat dalam menciptakan sesuatu. Matanya yang menyipit melambangkan ketelitian dan keseriusan dalam menjalani hidup. Semar adalah figur yang menggambarkan kehendak yang disertai dengan kebijaksanaan. 2. Gareng. Nama Gareng diambil dari kata nalahairan yang berarti memperoleh kebaikan. Karakter Gareng memiliki keterbatasan, seperti catat kaki, tangan, dan mata, yang menyimbolkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan, berusaha semampunya, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Mata Gareng yang cacat juga menggambarkan pentingnya memahami realitas kehidupan. Gareng dikenal sebagai pribadi yang penuh toleransi, suka menolong, dan mengamalkan prinsip sepi ing pamri rame ing gawe, yaitu bekerja keras tanpa mengharapkan pamrih. Secara fisik, Gareng memiliki rambut yang dikuncir, hidung mirip terong kecil, senyuman tipis, tubuh kecil dengan perut menonjol, bahu yang agak turun, serta tangan dan kaki yang cacat. Atributnya termasuk kalung gobok dari uang logam kuno, sabuk dawala, dan gelang. Filosofi Gareng melambangkan cipta, yaitu hasil pemikiran yang ditekankan pada kehati-hatian dalam bertindak. Dengan berbagai keterbatasan fisiknya, Gareng menyiratkan bahwa manusia tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik asalkan memiliki niat tulus. 3. Petruk. Petruk adalah anak kedua Semar. Namanya berasal dari kata fatruk yang berarti tinggalkanlah. Karakter Petruk mengajarkan manusia untuk berpikir panjang dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Tidak bertindak terburu-buru atau gerusa-gerusu merupakan salah satu pesan utama yang diwakilinya. Secara fisik, Petruk digambarkan memiliki tubuh tinggi dan langsing, kepala besar, bahu lebar, telinga panjang, mulut yang selalu tersenyum, serta tangan dan kaki yang panjang. Fisiknya yang serba panjang mencerminkan sifatnya yang suka menolong dan penuh kasih terhadap sesama. Atribut yang dikenakan Petruk meliputi kalung genta, sabuk dawala sutra, dan gelang dagelan. Petruk melambangkan rasa, yaitu perasaan yang memperindah cipta. Filosofi Petruk menunjukkan bahwa manusia harus mampu memadukan logika dengan perasaan untuk menciptakan keharmonisan. Dengan tubuhnya yang tinggi, Petruk juga mengajarkan pentingnya memiliki pandangan jauh ke depan. 4. Bagong. Bagong adalah anak terakhir Semar yang diciptakan dari bayangan Semar. Namanya berasal dari kata abgoya yang berarti perkara buruk. Bagong digambarkan sebagai tokoh yang humoris, lancang, suka bercanda, bahkan dalam situasi serius. Karakter Bagong mengajarkan manusia untuk tetap sederhana dan tidak terlalu terpikat oleh gemerlap dunia. Ciri fisik Bagong meliputi tubuh bulat, mata yang tampak besar, peleleng, hidung kecil, sunti, mulut tebal, doer, dan dagu berlipat. Atribut yang dikenakan Bagong meliputi kalung gobok dan gelang dagelan.
Fisiknya yang tambun menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang dinamis, optimis, dan penuh kebahagiaan. Filosofi yang diwakili Bagong adalah karya. Meski terlihat sederhana, Bagong menggambarkan manusia yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menerima kekurangan dirinya dan tetap berusaha. Dalam tatanan kehidupan, karya menjadi penutup dari rangkaian karsa, cipta, dan rasa. Keempat tokoh punakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, merupakan gambaran lengkap dari sifat manusia. Semar melambangkan karsa, kehendak, Gareng melambangkan cipta, pikiran, Petruk melambangkan rasa, perasaan, dan Bagong melambangkan karya, usaha, dan perbuatan. Jika keempat sifat ini disatukan, mereka membentuk harmoni antara pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan yang menghasilkan budi pekerti. Hal ini menjadi cerminan budaya masyarakat Jawa yang penuh nilai luhur. Bersatunya sifat-sifat ini juga menjadi dasar dari konsep kebudayaan, yakni penggabungan antara daya cipta, rasa, dan karsa yang menghasilkan karya. Tokoh-tokoh punakawan tidak hanya relevan dalam dunia pewayangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang mereka bawa menjadi inspirasi untuk hidup dengan bijaksana, penuh kasih, dan tetap sederhana. Filosofi dari setiap tokoh ini mengingatkan manusia untuk selalu menjaga keseimbangan antara kehendak, pikiran, perasaan, dan tindakan. Sebagai bagian dari kebudayaan Jawa, punakawan mengajarkan pentingnya manusia memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Keempat tokoh ini menjadi representasi kehidupan manusia yang penuh dinamika, tetapi tetap mengutamakan nilai-nilai luhur untuk menciptakan harmoni. Demikianlah kisah punakawan, tokoh-tokoh yang sederhana dalam rupa namun kaya akan makna. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong bukan hanya pelengkap cerita pewayangan, tetapi juga cerminan dari sifat dan perjuangan manusia dalam kehidupan. Filosofi mereka mengajarkan kita untuk berpikir bijak, berusaha tanpa pamrih, menjaga rasa, dan menghasilkan karya dengan penuh keikhlasan. Warisan budaya ini bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran yang relevan dari masa ke masa. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal dan menghargai kekayaan budaya Nusantara. Tetap nantikan kisah-kisah menarik lainnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.